Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Nantinya kami akan menyajikan informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Peringati Hari Krida Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan menghadirkan program Pekarangan Lestari, pemberian bantuan bibit tanaman kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan pangan masyarakat Kota Parepare. Setiap tanggal 21 Juni yang diperingati sebagai Hari Krida Pertanian, di mana hal ini merupakan hari besar bagi pertanian yang diadakan setahun sekali di Indonesia. Hari Krida Pertanian adalah hari penghargaan untuk orang, keluarga, dan masyarakat yang dinilai berjasa dalam pembangunan, khususnya di sektor pertanian. Dengan harapan mendorong munculnya karya yang lebih besar guna mewujudkan masa depan pertanian yang lebih baik serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan berbagai upaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan pangan masyarakat. Dua di antaranya menghadirkan program Pekarangan Lestari, pemberian bantuan bibit tanaman kepada masyarakat untuk dikembangkan, baik diambil secara langsung maupun diantarkan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan. Tidak sampai di situ, Dinas Ketahanan Pangan juga menghadirkan demplot percontohan guna mengedukasi masyarakat dalam hal proses penanaman tanaman hortikultura serta menghadirkan kampung sayur dan kampung buah. Yang kita lakukan di tahun 2021 ini terkait dengan Hari Krida Pertanian, tentu kita bagaimana memperdayakan masyarakat khususnya di sektor pertanian, tanaman pangan. Sehubungan dengan itu pula bahwa di Dinas Ketahanan Pangan ada program dan kegiatan yang kita sudah lakukan, yaitu seperti Pekarangan Pangan Lestari atau P2L, pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk tanaman untuk tanaman pangan yang untuk dikembangkan ke masyarakat itu pula. Kemudian ada juga program kegiatan dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan itu, sehubungan dengan apa yang ada kita lihat sekarang ini. Ada demplot yang ada di Dinas Ketahanan Pangan ini adalah merupakan percontohan yang sering didatangi oleh masyarakat. Ini juga merupakan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana proses penanaman tanaman hortikultura yang sekaitan dengan itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan ini, keamanan pangan dalam hal ini, penggunaan bahan-bahan berbahaya tentu tidak akan dilakukan, seperti pestisida maupun bahan-bahan berbahaya lainnya, untuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor tanaman pangan hortikultura. Program-program yang dihadirkan pemerintah Kota Parepare ini selain sebagai upaya peningkatan pangan masyarakat Kota Parepare, juga sebagai upaya dalam menyukseskan pencanangan tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi yang dicanangkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, seleksi terbuka kembali digelar pemerintah Kota Parepare untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B. Dan untuk seleksi yang telah dibuka sejak 16 Juni 2021 dan akan ditutup pada 22 Juni 2021 mendatang ini, terdapat 10 jabatan yang akan dilelang. Pemerintah Kota Parepare kembali menggelar seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B. Kali ini ada 10 jabatan Eselon 2B lingkup pemerintah Kota Parepare yang akan diisi.
10 jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Seleksi terbuka ini berdasarkan pengumuman nomor 1, Pansel JPTP, 2B, 2021 tentang seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B Kota Parepare yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat selaku Ketua Panitia Seleksi pada 16 Juni 2021. Kepala BKPSDMD Kota Parepare Haji Gustam Kasih menambahkan, pengumuman, pendaftaran dan penerimaan berkas seleksi terbuka ini dimulai pada tanggal 16 Juni hingga 22 Juni 2021. Berkas diterima oleh panitia seleksi paling lambat pada 22 Juni 2021 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. 6 ya, sampai tanggal berapa itu? Dia tanggal 16 Juni? Ya, sampai tanggal 22 Iya. ya. Nah, menerima untuk membuka seleksi terbuka bagi KSN yang berpeluang untuk ikut seleksi ya, seleksi terbuka. Nah, ini tergantung dengan persyaratan yang dimiliki, yang kita persyaratkan dan dia memenuhi syarat. Silahkan ikut bagi pejabat eselon 3 ya, eselon 3 termasuk kepegawaian, Badan Kepegawaian ya, BKPSDM, ada 2 staf ahli ya, tambah asisten, ada 3 itu, kemudian ada dinas pemadam, dinas perkintan, dinas kesehatan ya. Ada berapa termasuk dinas PTSP. Haji Gustam Kasih menambahkan, seleksi administrasi juga berlangsung pada 16 Juni hingga 22 Juni 2021 dan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 23 Juni 2021 mendatang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, KSOP kelas 2 Parepare meluncing program padat karya. Program ini merupakan bentuk empati kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 berada di pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Provinsi Sulawesi Selatan melalui KSOP kelas 2 Parepare pada pagi tadi meluncing program padat karya yang dilaksanakan bersama UPP kelas 2 Garongkong, UPP kelas 2 Macini Baji, dan UPP kelas 2 Bajoe. Dalam sambutan Kepala KSOP Parepare Ridwan Kaniago menjelaskan, program padat karya yang dilaunching hari ini merupakan bentuk empati kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 yang berada di sekitar area pelabuhan. Ia pun berharap melalui program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dengan memberikan pekerjaan sekaligus menyerahkan paket bantuan sembako. Program padat karya yang mempekerjakan 30 orang itu akan mengerjakan perawatan kantor dan akan mendapatkan uang saku yang bersumber dari dana DIPA tahun 2021. Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan di halaman depan kantor KSOP dihadiri Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, yang sekaligus membuka acara launching padat karya. Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, pandemi COVID-19 berdampak kepada seluruh aspek, mulai agama, sekolah, dan pekerjaan. Hal itu membuat dampak perekonomian terpuruk termasuk industri transportasi laut dan darat. Sebagai utusan dari Komisi 5 DPR RI, mereka hadir untuk mendorong seluruh mitra kerja PUPR untuk memperbanyak program padat karya, kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hari ini kita melakukan pembukaan untuk pelaksanaan kegiatan padat karya khususnya yang berada di Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan saat ini diwakili oleh 4 kepala kantor, yaitu KSOP Parepare kelas 3 Parepare, KUPP kelas 2 Garongkong, KUPP kelas 2 Macini Baji, dan KUPP kelas 2 Bajoe.
Ya, Pak Gub, terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, bagaimana respon dari Komisi 5 sendiri? Dari Komisi 5 memang meminta kepada seluruh mitra kerja Komisi 5, bukan hanya Kementerian Perhubungan, tapi tentunya kementerian-kementerian lain yang menjadi mitra Komisi 5 untuk lebih memaksimalkan program padat karya ini, agar tujuannya bisa memberikan kemudahan ataupun bantuan secara langsung kepada masyarakat kita di bawah yang terdampak atas adanya pandemi COVID-19 ini. Pak, sampai kapan sih Pak ini program Pak? Kita akan melaksanakan ini bukan baru kali ini, dari tahun 2020, tahun anggaran 2020 juga sudah ada, 2021 juga sudah ada, dan kita akan melihat kondisinya sampai sejauh mana kapan kita bisa mengantisipasi adanya pandemi COVID-19 ini. Kita berharap agar supaya pandemi ini segera selesai, sehingga kemudian program-program yang tadinya lebih terfokus ke wilayah infrastruktur akan lebih kita fokuskan di sana kembali. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih bersih dan peduli lingkungan, pemerintah Kecamatan Ujung menggelar pelatihan pengelolaan sampah pada sejumlah personil Jetstar dan pengelola bank sampah perwakilan dari setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung. Pemerintah Kecamatan Ujung Kota Parepare melaksanakan pelatihan pengolahan sampah tingkat Kecamatan Ujung di Balai Ainun Habibie dan diikuti puluhan peserta yang terdiri dari petugas program Jetstar dan pengelola bank sampah di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 18 Juni 2021 ini menghadirkan dua pemateri, di antaranya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dan Ketua Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia. Camat Ujung yang ditemui di lokasi mengungkapkan, pelatihan tersebut bertujuan guna mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada para peserta pelatihan agar bagaimana mengelola sampah dengan baik sesuai dengan 3R. Tujuan dilaksanakan pelatihan pengelolaan persampahan ini untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan yang merupakan pengelola bank sampah di kelurahan dan petugas Jetstar untuk bagaimana mengelola sampah dengan baik sesuai dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Artinya dia memanfaatkan ulang dan mendaur ulang. Ardiansyah Arifuddin berharap dengan pelatihan tersebut bisa menghadirkan pengelolaan bank sampah di setiap kelurahan yang bersinergi dengan program pengolahan sampah di tingkat kecamatan, dalam hal ini program Jetstar. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-75, personil Brimob Parepare melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke Yayasan Panti Asuhan dengan memberikan bantuan serta bingkisan berupa sembako kepada para anak yatim. Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara yang ke-75, personil Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke Yayasan Panti Asuhan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan Kompol Sapari, dan personil Brimob ini memberikan bantuan serta bingkisan berupa sembako kepada para anak-anak panti asuhan. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan, Anjang Sana ini merupakan wujud bakti Brimob untuk masyarakat dan kepedulian Polri terhadap anak-anak panti asuhan. Kegiatan yang dilaksanakan ini juga sebagai bentuk menyambut HUT Bayangkara yang ke-75. Batalion B Pelopor Parepare melaksanakan Anjang Sana di Kecamatan Suryang, ya, tepatnya di panti asuhan di Nasrullah, ya, di mana di sini ada anak yatim piatu, ya. Jadi kita penyerahan bahan sembako dalam rangka HUT Polri ke-75. Mudah-mudahan di umur ke-75 Polri ini, ya, bisa lebih baik, ya, masyarakat lebih mencintai, masyarakat lebih percaya terhadap Polri dan lebih profesional, dan ke depan, ya, Polri selalu dibanggakan oleh masyarakat. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, meski beberapa tradisi kini mulai hilang tergerus zaman karena sudah tidak dilakukan masyarakat, namun bagi warga Tondrangan Kota Parepare yang masih kental dengan rasa kekeluargaan, beberapa tradisi masih tetap dilakukan. Seperti tradisi marakak bola atau mengangkat rumah masih kerap kali dilakukan sebagai upaya memupuk ikatan emosional dan rasa gotong royong. Tradisi angkat rumah atau yang dikenal dengan istilah marakak bola oleh suku Bugis masih terus dilestarikan oleh suku Bugis di Kota Parepare. Bergotong royong memindahkan rumah seutuhnya, ini merupakan tradisi marakak bola yang telah berlangsung turun-temurun, mencerminkan gotong royong sebagai ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia, khususnya suku Bugis yang patut terus dirawat dan dilestarikan demi menumbuhkan persatuan. Tepatnya di pesisir pantai Tondrangan, rasa sosial masyarakat di daerah ini masih terjaga, salah satunya tercermin dalam tradisi marakak bola. Warga beramai-ramai memindahkan rumah, sesekali terdengar teriakan seorang warga memberikan aba-aba berupaya untuk mengarahkan warga. Tokoh masyarakat sekitar mengatakan aktivitas itu dinamai oleh warga setempat dengan sebutan marakak bola, yaitu mengajak warga sekitar untuk bersama-sama membantu warga lain yang akan berpindah rumah. Tradisi marakak bola masih dipertahankan sampai saat ini dengan tujuan untuk memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat. Kan di sini masih gotong royong. Jadi biasanya kalau ada begitu biar tidak dipanggil datang juga. So kita ada acara begini pasti datang semua. Nah, Pak, kira-kira ada berapa Pak warga yang mengangkat rumah ini Pak? Rata-rata tidak bisa dia yang banyak. Boleh ya. Rata-rata warga di sini. Pak ini Pak 2 RW. 2 RW ya. Pak, jadi biasanya kalau misalkan ini warga di sini memindahkan rumah, kenapa harus pada hari Jumat, Pak? Karena Jumat tidak dipanggil di masjid saja. Oh, hanya diumumkan di masjid. Bukan di masjid sudah datang. Berarti warga dengan sukarela datang, Pak? Sudah datang ya. Pak, sebelum angkat rumah ini Pak, persiapan apa Pak yang dilakukan? Apakah ada tradisi baca doa atau apa? Tidak ada. Ya. Hanya wujud sebagai gotong royong Pak. Sebagai gotong royong karena masih tradisi itu. Marakak bola mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat dan syarat akan nilai gotong royong. Tradisi marakak bola ini pun ditutup dengan makan bersama yang menambah suasana keakraban warga. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, puluhan peserta mengikuti pelatihan moderasi beragama di wilayah kerja Kementerian Agama Kota Parepare yang terdiri dari Kepala KUA, penghulu, serta penyuluh. Puluhan peserta yang terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh PNS, serta non-PNS di wilayah kerja Kementerian Agama Kota Parepare mengikuti pelatihan moderasi beragama di wilayah kerja Kemenak Kota Parepare. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Mandua Parepare ini diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama 6 hari, mulai 18 Juni hingga 23 Juni 2021 mendatang. Salah seorang panitia tingkat kota, Sumiati, mengungkapkan tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kepribadian dan sikap mental yang mampu memberi kontribusi untuk mendukung prioritas revolusi mental dalam upaya membina kemajuan serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Itu untuk mewujudkan, untuk menyiapkan Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama PNS dan PNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kepribadian dan sikap mental yang mampu memberi kontribusi untuk mendukung prioritas revolusi mental dalam upaya meningkatkan daya rekat sosial dan membina kemajuan serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Harapannya semoga dengan adanya kegiatan ini semua peserta bisa solusikan moderasi beragama untuk di wilayah kerja Kementerian Agama Kota Parepare, khususnya untuk masyarakat Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa,
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.